Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ditekannya tadi, tidak terekam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukur alhamdulillah, pada subuh ini Allah lapangkan dada kita dengan istiqamah melakukan segala aktivitas kita dan ibadat kita. Mudah-mudahan ditambah-tambah pahalanya dan dicatat sebagai amal soleh bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sampai, kalau tidak salah, sudah sifat yang ketujuh, yaitu sifat kudrat ya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah Maha Kuasa, memiliki sifat al-qudrah, dan Allah karena dia memiliki sifat kudrah, maka Allah taala qadir. Mustahil bagi Allah bersifat lemah. Sampai ke akhir halaman 46. Yaitu ta'alluqun tanjiziyyun hadisun wa huwa ta'alluquha bil ma'lum. Jadi kudrat itu karena Allah Ta'ala kuasa, maka Allah Ta'ala mengeluarkan atau melakukan kekuasaannya kepada sasaran-sasaran yang dia kehendaki. Terjadilah koneksi antara kudrat Allah Ta'ala, kemahakuasaan Allah Ta'ala dengan sasarannya. Ya. Nah, itu yang disebut ta'alluq. Ya, yaitu koneksi antara kudratnya Allah Ta'ala kepada sasarannya. Ada yang disebut tanjizi, yaitu realisasi dari kudrat Allah Ta'ala yang sudah menentukan pada zaman azali, yang disebut kemarin dengan ta'alluq saluhi, yaitu perencanaan Allah Subhanahu wa taala di zaman dahulu, zaman azali dulu. Jadi yang baris 46, baris paling bawah sebelah kanan, fatujiduhu, artinya ta'alluq tanjizi itu adalah takhluk, realisasi yang baru. Artinya ketika Allah merealisasikan kudratnya untuk mengadakan kita atau meniadakan kita, tentu itu masuk ke dalam ruang dan waktu. Oleh sebab itu ada awalnya, maka kita ada awalnya. Oleh sebab itu disebut ta'alluq tanjizi, ini disebut baru. Wa huwa ta'alluquha bil ma'dum, yaitu koneksinya kudrat Allah Ta'ala dengan yang tiada, lalu dia adakan.
Wa bil mawjud fatu'limuhu, dan juga koneksinya dengan yang wujud, yang sudah ada lalu dia tiadakan. Ya. Wa hadza a'ni ta'alluqaha bil mawjudi wa bil ma'dum. Ta'alluqun haqiqiyyun. Dan aku maksudkan, kata musannif rahimahullah, ta'alluqnya kudrat Allah Ta'ala itu dengan yang mawjud dan dengan yang ma'dum, yaitu dengan yang ada dengan yang tiada. Kedua-duanya itu terkoneksi. Ya. Itu disebut ta'alluq hakiki. Arti itu koneksi yang hakiki, yang sebenarnya, dalam arti yang sebenar-benar. Walaha ta'alluqun majaziyun, dan kudrat itu memiliki koneksi yang majazi. Ya, majazi itu kita katakan itu kudrat Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ta'alluqnya kudrat Allah Ta'ala bil mawjud, dengan yang ada setelah adanya. Ya. Jadi itu juga kudrat Allah Ta'ala. Kita, alam ini belum ada, diadakan oleh Allah SWT, maka adalah alamnya. Setelah ada, itu terkoneksi lagi kudrat Allah Ta'ala dengan yang sudah ada ini, untuk mempertahankan dia ada. So, kalau dilepas oleh Allah Ta'ala, tidak jadi dia. Hilang lagi dia. Jadi untuk menahan sesuatu yang sudah wujud pada wujudnya sampai kepada waktu tertentu, ajalum musamma, itu juga berlaku kudrat Allah SWT, berlaku kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi kita ini ada sampai sekarang itu berkat kudrat Allah SWT. Ya. Sampai nanti sebatas tertentu Allah mempertahankan keberadaan kita. Wa qabla adamihi, dan juga setelah kita nanti tidak ada, terkoneksi juga kudrat Allah Ta'ala itu untuk mempertahankan ketiadaan kita sampai nanti kita diadakan lagi, ya, di akhirat. Atau alam ini diciptakan lagi oleh Allah SWT nanti setelah dia tidak ada. Kata'alluqina bina ba'da wujudina, seperti ta'alluqnya kudrat Allah Ta'ala itu dengan kita, terhadap kita. Itu bina, itu bukan ibnan, ya. Bina. Ba'da wujudina, setelah adanya kita. Qabla adamina, sebelum kita tiada. Wa yusamma ta'alluqu qabdatin. Ya, itu dinamakan ta'alluq atau koneksi menahan. Qabad itu menggenggam, menahan. Ya. Bimana annal mawjud qabadathul qudrah insyaallahu abqahu ala wujudihi wa insya'a a'damahu biha. Ya. Yaitu apa yang dimaksud dengan ta'alluq qabdah ini, ta'alluq atau koneksi menahan ini, dengan makna bahwa yang sudah ada, yang mewujud ini, itu dalam genggaman kudrat Allah SWT. Jika Allah berkehendak, dia lanjutkan, dia kekalkan atas kewujudnya, dan jika dia Allah Ta'ala berkehendak, dia akhiri keberadaannya. Ya, nah, itu namanya ta'alluq qabdah. Kata'alluqiha bil ma'dum, seperti juga koneksinya kudrat Allah Ta'ala dengan yang tiada. Qabla an yuridallahu ta'ala wujudahu.
Ya. Demikian juga koneksinya dengan tiada sebelum Allah berkehendak untuk mengadakannya. Dulu kita tidak ada, cuma sudah tercatat di kudrat soluhi dulu kita akan ada. Sampai kapan kita akan pindah dari tiada itu kepada ada sesuai yang sudah tercatat dalam Lauh Mahfuz itu. Nah, rentang waktu itu juga qabdah. Allah menahan dulu. Itu namanya qabdah tiada. Menahan, Allah Ta'ala menahan kita dalam ketiadaan sampai kita nanti ada dilahirkan. Ya, demikian juga alam ini semuanya. Seperti koneksinya kudrat Allah Ta'ala dengan seorang yang bernama Zaid misalnya. Pada zaman Topan Nabi Nuh atau Topan mana lah gitu. Fahuwa ta'alluqu qabdah, yaitu itu adalah koneksi qabdah, yaitu menggenggam atau menahan. Aidan bermakna dengan pengertian annal ma'duma fi qabdatil qudrati insyaallahu abqahu ala adami wa insya'a akhrajahu minal adami ilal wujudi. Ya, jika dengan pengertian bahwa kudrat Allah Ta'ala itu juga terkoneksi kepada yang tiada dalam genggaman kudrat Allah SWT. Jika Allah berkehendak, dilanjutkan atau dikekalkan oleh Allah dalam ketiadaan kita atau dalam ketiadaan makhluk. Wa insya akhrajahu minal adam ilal wujud. Ya, jika Allah berkehendak, Dia keluarkan dia dari ketiadaan itu kepada ada, dari tidak ada menjadi ada. Kata alluqina bina ba'da mautina, seperti koneksi kudrat Allah Ta'ala itu dengan kita, ya, setelah matinya kita. Nah, mati sudah tidak ada, sudah menjadi tanah, ya, itu masih di bawah genggaman kudrat Allah SWT sampai kepada ajalin musamma, sampai kepada batas yang dikehendaki oleh Allah SWT, yaitu yang yaitu sebelum berbangkit. Maka dinamakan pula ini ta'alluq qabdah. Ya, ini ya kita pelan-pelan aja karena tanggung menggantung tidak dibaca. Dia di sini menyimpulkan di sini falaha sab'u ta'alluqatin, maka ada 7 ta'alluqat. Ada 7 macam koneksi kudrat Allah Ta'ala ini kepada sasarannya. Pertama, ya, yang ta'alluq yang pertama, koneksi yang pertama, yaitu ta'alluqnya kita, ta'alluq kudrat Allah Ta'ala ke alam azali untuk merencanakan. Ya. Maka bergeraklah al-qalam untuk menulis di Lauh Mahfuz segala yang akan diciptakannya. Nah, itu namanya ta'alluq soluhi. Itu ta'alluq kudrat Allah yang pertama sebelum menciptakan alam ini. Kemudian ta'alluq yang kedua, setelah Lauh Mahfuz itu sudah selesai, ditulis semuanya, ya, sudah Allah sudah menentukan semuanya, maka Allah belum langsung merealisasikannya. Kita alam ini masih tetap tidak ada, ma'dum. Maka itu ta'alluq qabdah, yang ta'alluq yang kedua yang sebut ta'alluq qabdah.
Yaitu Allah menahan makhluk ni tidak ada atau tiada, ya, sampai waktu tertentu yang Allah kehendaki. Pada saat yang sudah ditentukan oleh Allah, berlaku ta'aluk yang ketiga, yaitu Allah memindahkan yang tiada tadi, yang belum ada itu menjadi ada, sesuai yang sudah ditetapkan pada kudrat atau ta'aluk saluhi tadi. Sudah tiga. Maka jadilah alam ini yang tadi tiada menjadi ada. Kita dari tiada dulu, sebelum kita lahir belum ada, menjadi ada. Itu ta'aluk yang ketiga, disebut ta'alukul fi'li, yaitu ta'aluk realisasi, mengadakan yang ada dari tiada. Dah sulit tu. Kemudian ta'aluk yang keempat, berlaku lagi ta'aluk qabdah, yaitu menahan kita pada keadaan kita itu ada. Kita sudah lahir ni, alam ni sudah ada, maka Allah mempertahankan dalam genggaman kudratnya supaya kita tetap ada sampai nanti ajalum musamma, sampai batas tertentu pula yang dikehendaki oleh Allah. Itu qabdah yang keempat atau ta'aluk yang keempat, yaitu Allah mempertahankan keberadaan kita dengan kita hidup atau alam ini berjalan sebagaimana yang sudah ditentukannya. Itu kudrat Allah Ta'ala yang melakukannya. Kemudian yang kelima, kita sudah ada sampai ajalum musamma. Ketika ajal sudah sampai, ketika alam ini sudah sampai ajalnya, ya, maka dari ada dipindahkan lagi oleh Allah kepada tiada. Habislah kita. Alam ni habis, umur kita sudah sampai mati menjadi tanah. Itu namanya itu ta'aluk kelima, yaitu ta'allakul fi'li, realisasi meniadakan alam ini, makhluk ini dari ada kepada tiada. Yang keenam, ta'aluk berlaku lagi, ta'aluk qabdah. Allah tahan ketiadaan kita ni, ketiadaan setelah kiamat nanti. Kalau kita mati, Allah tahan ketiadaan kita sampai nanti batas waktunya pula. Alam ini dia Allah setelah hancur kiamat nanti, dia tahan pula sampai batas waktu tertentu, baru diciptakan lagi, diadakan lagi alam baru yang disebut alam akhirat, ya, hari berbangkit. Itu yang keenam. Jadi ta'aluk qabdah, yaitu ta'aluk kudrat Allah Ta'ala yang ke-6. Yang terakhir, setelah kita ada, alam ini tidak ada, Allah ingin pula mengembalikan kita menjadi ada. Setelah kita alam ini sudah hancur, tidak ada, kita juga sudah hancur. Allah tahan itu dalam beberapa waktu ya, sesuai dengan yang dia kehendaki. Kemudian Allah berkehendak pula untuk mengembalikan keberadaan kita, yaitu di hari kiamat nanti. Itulah ta'aluk al-fi'li yang ketujuh. Ta'aluk Allah Ta'ala, kudrat Allah Ta'ala kepada sasarannya yang ketujuh, yang terakhir yaitu ta'aluk al-fi'li. Itulah tujuh ta'aluk yang disebutkan di sini, yaitu tujuh ta'aluk saluhi, qadim, ta'aluk qabdah, itu dan seterusnya. Itu sudah kita baca itu sampai kepada ta'aluk yang ketujuh, yaitu wa huwa ijadullahi lana yaumal ba'si. Pada sebelah kiri, wa huwa ijadullahi lana yaumal ba'si, itu yang ta'aluk yang terakhir, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Di baris ke-12, 13 dari bawah. Yaitu wa huwa ijadullahi lana yaumal ba'si, itu ta'aluk yang ketujuh, yaitu ta'aluk yang terakhir. Lalu kita nanti kekal di akhirat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Kekalnya Allah, kekalnya surga dan neraka itu sesuai dengan kehendak Allah. Apa bedanya dengan kekal Allah Ta'ala? Kekal Allah Ta'ala itu kekal zati, itu tidak ada sebab, ya, kekal dia secara zatnya, sedangkan kekalnya surga dan neraka itu nanti kekal karena dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang itu, yang 7 itu hanya 2 yang ta'alluq hakiki. Ya, yang aksinya yaitu yang mengadakan dan yang meniadakan. Ya, itu yang lain-lain itu, yang qabdah itu adalah ta'alluq majazi namanya. Ya. Karena Allah sudah tentukan sunnah-sunnah kebiasaan-kebiasaannya. Jadi kita ini ada sesuai menurut sunnatullah, tapi masih dalam genggaman kudrat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah maksudnya. Sampai situ aja dulu. Tidak sambung. Ya. Mudah-mudahan dapat kita tangkap itu tentang ini rincian tentang kudrat Allah Subhanahu wa taala yang berlaku kepada kita. Ya, mulai dari alam azali dulu, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, kita sudah ditentukan. Nanti satu saat, ya, sudah dicatat di Lauh Mahfuz, ada seorang anak manusia yang akan lahir nanti tahun sekian, tanggal sekian, namanya Munzir. Sudah ada catatan. Nah, dari zaman azali sudah ditentukan sampai saya lahir, itu namanya kudrat juga. Karena saya tidak diciptakan di zaman Nabi Nuh. Ya, kalau saya diciptakan di zaman Nabi Nuh, kita nggak ketemu sekarang. Nah, sampai saatnya saya lahir ke dunia. Begitulah kita semuanya. Begitulah alam ini juga. Kalau masih ada yang kita tindak lanjuti, silakan.